Oke kawan, berjumpa lagi di channel Orang Jaya Klaten ya. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat ya, keberkahan dan luar biasa semangat. Oke, untuk pagi hari ini ya, kondisi tanggal 23 Februari, saat ini saya ada di lahan persawahan, di mana tanaman porang yang kita tanam dari bulan pertengahan September kemarin itu sudah mulai memasuki masa dorman untuk beberapa tanaman ya kawan ya. Jadi kondisinya memang beberapa sudah ada yang menunjukkan tanda-tanda untuk ripah, di mana beberapa tanaman itu sudah mulai roboh, terutama untuk tunas ke pertama dan kedua atau mungkin ketiga, itu mungkin sudah ada yang mulai batangnya menguning, lalu daunnya menguning, dan juga sudah mulai roboh. Nah itu kawan, tanda-tanda dimana tanaman porang kita itu sudah mulai memasuki masa dorman. Nah contohnya seperti ini kawan. Beberapa tanaman kita sudah mulai menunjukkan tanda-tanda roboh ya, dimana dimulai dengan tanda daun yang mulai seperti kebakar ya, sudah mulai doyong, lalu ada juga yang sudah roboh. Nah seperti ini kataknya sudah mulai keluar agak besar ya kawan ya, sudah berumur kurang lebih hampir memasuki 6 bulan ya, hampir memasuki masa umur 6 bulan kawan. Nah hari ini kebetulan saya ada di lahan, jadi sekalian beberapa kita melakukan pemanenan katak ya kawan ya, karena memang dikhawatirkan nanti kalau misalkan terlalu lama nanti juga beresiko satu busuk, lalu yang kedua bisa juga beresiko malah bisa mungkin saja diambilin orang gitu ya, karena memang ini juga mempunyai nilai ekonomi yang lumayan, terutama untuk bibit di musim depan. Nah untuk pemanenan katak sendiri kawan, itu usahakan jangan dipotek ya kawan ya, jangan dipotek, tapi usahakan supaya dia bisa jatuh dengan sendirinya. Itu artinya adalah katak itu memang sudah benar-benar tua ya. Tapi kalau misalkan kataknya itu dipotek, nanti akan berisiko menjadi busuk kawan ya. Jadi sekedar informasi saja, kalau kita manennya gini aja, kalau ada yang kayak gini ya, ini batangnya sudah ini ya, kalau diginiin nggak jatuh ya, udah kita nggak usah dipetik aja, karena itu akan berisiko menjadi busuk kawan. Oke, kita masih sambil melanjutkan ya, kita melihat sambil mengutipin katak-katak. Nah ini kawan, besaran kataknya segini yang kita panen, ada beberapa yang segini, ada yang kecil juga, ada yang, nah ini ada yang gede juga nih ya. Sambil kita melanjutkan, nah ini kawan hasilnya. Ini kita tinggal ambilin aja ya kawan ya, nggak perlu susah-susah, kita hanya ambil saja yang jatuh, atau mungkin yang kayak seperti ini dia jatuh sendiri ya kawan ya. Agak sedikit ini sih, memang agak sedikit
harus dibuka-buka ya kawan ya. Lumayan ini sudah dapat segini kawan. Di rumah kemarin saya sudah beberapa hari yang lalu juga sudah mengambilin beberapa katak yang sudah berjatuhan. Nah ini belum ya kawan ya. Nah ini diperkirakan nanti akan kurang lebih mungkin saja bisa bertahan sampai 1 bulan ke depan ya kawan ya. Semoga saja bisa bertahan 1 bulan ke depan. Sekedar informasi saja untuk pemanenan umbi ya, bagi tanaman-tanaman yang sudah mengalami dorman kawan, sekedar informasi saja dan juga tips ya. Kalau bisa jangan langsung dibongkar setelah pohonnya dorman seperti ini kawan. Jangan buru-buru, terlalu buru-buru untuk memanen kataknya, manen umbinya kawan ya, umbi di dalam sini. Karena apa? Nanti kalau kondisinya setelah batang dorman itu usahakan bisa diberi jeda dulu kawan, karena akar perakaran yang ada di dalam tanah, terutama umbi ya, umbi itu masih cukup aktif kawan. Jadi jangan terlalu buru-buru untuk dilakukan pemanenan, karena ini masih berada di bulan Februari kawan. Jadi mungkin saja curah hujan masih cukup tinggi. Jadi ketika nanti kita melakukan proses pemanenan, nanti akan berisiko umbi itu malah justru menjadi busuk kawan. Justru malah amannya kita bisa karantina, biarkan saja dia di dalam tanah, karena memang umbi ini memang adaptasinya biar beradaptasi di lingkungan aslinya, yaitu di dalam tanah ya kawan ya. Mungkin bisa dikasih jeda. Kalau memang dormannya itu nanti rata-rata jatuh di bulan April misalkan, mungkin bisa dilakukan pemanenan pada bulan Juni ya, Juni kawan. Jadi kondisinya benar-benar umbi itu memang sudah tua kawan, dalam artian akar perakaran yang ada yang masih menempel pada umbi itu sendiri nanti akan kering dengan sendirinya. Otomatis pada saat proses pemanenan ya, pada proses pemanenan nanti umbi itu akan lebih, ibaratnya itu lebih matang ya kawan ya. Ya kayak masak itu udah benar-benar matang. Nah seperti itu kawan. Mungkin itu tips yang kita berikan untuk terutama para petani yang masih semangat untuk berbudidaya porang ya. Jangan patah semangat, karena memang harga untuk bulan ini masih belum keluar ya kawan ya. Untuk harga umbi itu sebenarnya belum keluar. Memang banyak sekali berita-berita yang ada di sosial media itu sudah ada yang mengatakan harga umbi 2000, ada yang kemarin ada juga viral yang katanya umbinya nanti nggak laku, terus petaninya pada marah, lalu pada dipangkasin batangnya. Itu sebenarnya jangan tertipu kawan ya, bisa jadi itu memang ada niatan tersendiri kawan ya. Jadi kita jangan sampai terpengaruh untuk berita-berita yang miring seperti itu, karena memang bulan ini memang belum keluar kawan harga ya. Kita berharapnya tetap yang optimis ya kawan ya. Setiap usaha itu kan tetap harus optimis ya. Kita berharapnya semoga saja nanti mulai bulan-bulan April mungkin harga itu sudah mulai keluar, tapi mungkin rata-rata masih harga rendah ya kawan ya. Mungkin nanti akan
harga itu akan mengikuti. Ya semoga aja kita doakan tahun ini untuk harga bisa lebih baik daripada tahun lalu ya kawan ya. Ya kita berdoa aja kalau ketemu 7.000 ya alhamdulillah ya kawan ya. Itu kawan. Nah, hari ini juga ini rata-rata masih lumayan, masih ada beberapa tanaman yang relatif masih dalam masa pertumbuhan ya kawan ya, baru memunculkan tunas ketiga, ada yang baru memunculkan tunas keempat. Nah seperti itu kawan, jadi masih asal nanti kalau misalkan hujannya, kalau untuk daerah kami itu ya, kalau misalkan memang hujannya tidak berhenti, kita nanti akan lakukan proses penambahan yaitu dengan pengairan kawan, karena memang di wilayah kami itu pengaliran untuk air itu memang cukup mudah ya, cukup mudah. Jadi kita bisa lakukan penambahan pengairan nanti jikalau memang hujan itu tahu-tahu misalkan bulan ini sudah berhenti kawan. Ini saja kondisi di wilayah kami, sudah 4 hari ini tidak hujan kawan, tidak ada hujan. Makanya kemarin kita sempat melakukan proses irigasi untuk mempertahankan kondisi tanah itu dalam keadaan lembab kawan ya. Ini sambil saya ngutipin, nanti kita akan coba bongkar juga kawan. Nah ini saya punya tanaman yang sudah dorman kawan, ini batangnya segini kawan. Nah ini sudah dorman, nanti kita akan coba bongkar untuk tahu seberapa sih hasil umbi yang ada di dalam tanah ini ya. Oke, tetap disimak, jangan di skip ya, jangan di skip. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen kalau perlu, dan juga bagikan kalau memang konten ini atau informasi ini bermanfaat. Oke kawan, kita akan tes bongkar untuk umbi memasuki umur 6 bulan seperti apa dari bibit katak ukuran 300 up kawan ya. Oke kawan, kita akan langsung saja kita bongkar saja. Ini batangnya sudah ripah ya, mungkin batangnya sebesar ibu jari saya, lebih sedikit. Kita coba bongkar, ini sudah dorman. Nah batangnya seperti ini kawan, kita coba bongkar. Maaf ini pakai tangan satu ya kawan, jadi sambil megangin kamera ini. Nah perakarannya itu masih cukup aktif kawan, masih seger, jadi masih memungkinkan untuk adanya pembesaran umbi. Ini, nah ini udah cukup kelihatan ini umbinya kawan. Nah agak berat kawan, kalau memang akarnya itu masih aktif, itu rata-rata memang cukup mencengkeram, jadi masih seger. Nah ini hasil umbinya kawan. Nah akarnya kan masih cukup lumayan banyak ya kawan ya. Nah ini hasil umbinya dari ya ini kawan ya, besarannya kurang lebih kalau saya timbang ya mungkin saja ini dia 3 on ya kawan ya, 3 on, lumayan. Dari bibit katak bisa dapat 3 on. Ini nanti akan kita tanam lagi di musim ke depan supaya pembesaran umbinya lebih besar lagi. Sementara ini kita karantina dalam tanah ya kawan ya.
karena memang belum saatnya untuk kita melakukan pemanenan. Ini jauh lebih aman kawan daripada dibawa ke rumah, malah justru berjamur. Oke kawan, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tanggal 23 Februari. Tetap semangat, tetap berusaha yang terbaik. Salam petani porang Indonesia, semangat, jos.